kepadanya, demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Maka dia diam. Lalu aku ulangi lagi dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah. Namun dia tetap diam. Kemudian aku ulangi lagi. Aku bertanya kepadanya dengan bersumpah. Maka dia berkata, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Maka kedua mataku berlinang air mata. Aku pun segera berbalik pergi hingga aku memanjat tembok. Tatkala aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah. Siapa yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang langsung menunjukkannya kepadaku, hingga dia mendatangi lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan. No. Dan aku adalah orang yang pandai menulis. Maka aku membaca surat itu, ternyata isinya, amma ba'du, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu telah mencampakkanmu, padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri hina dan tersia-siakan. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu. Ketika aku membacanya, aku berkata, ini juga bagian dari cobaan. Maka aku menuju tungku dan membakar surat tadi, hingga tatkala telah berlalu 40 hari dari 50 hari dan wahyu tidak kunjung turun juga. Utusan Rasulullah SAW mendatangiku. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu. Aku berkata, apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus aku perbuat? Dia berkata, tapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya. Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan pesan serupa. Maka aku katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Maka istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang tidak bisa melayani dirinya sendiri dan dia tidak memiliki pembantu. Apakah Anda keberatan apabila saya melayaninya? Beliau menjawab, tidak, tetapi jangan sampai dia mendekatimu. Maka dia berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak lagi ada padanya keinginan kepada apapun. Demi Allah, dan demi Allah, dia terus-menerus menangis semenjak itu. Dan demi Allah, dia terus-menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, bagaimana kalau engkau juga meminta izin kepada Rasulullah tentang istrimu? Karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maka aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah jika aku meminta izin kepada beliau tentang istriku, karena aku adalah lelaki yang masih muda. Maka aku tetap menjalani hidup seperti ini selama 10 malam hingga genaplah bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami. Kemudian aku sholat subuh
pada pagi hari yang ke-50 di atas atap salah satu rumah kami, ketika kami sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan Allah Ta'ala tentang kami, sementara jiwaku yang terasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagiku. Padahal bumi itu luas. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak keras dari Gunung Sala. Dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Maka aku langsung menyungkur sujud, dan aku tahu bahwa jalan keluar telah datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa Allah Azza wa Jalla menerima taubat kami ketika beliau selesai sholat subuh, sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami. Kepada kedua orang sahabatku pun telah ada orang-orang yang memberikan kabar gembira. Ada seseorang yang menunggang kuda dengan kencang menujuku, dan ada lagi dari Bani Aslam yang lari menujuku. Dia naik ke atas gunung, dan suara itu lebih cepat daripada kuda. Tatkala orang yang aku dengar suaranya datang padaku untuk memberikan kabar gembira, aku langsung melepaskan dua pakaianku untuknya. Lalu aku pakaikan keduanya kepadanya sebagai balasan hadiah atas kabar gembira yang disampaikannya untukku. Demi Allah, aku tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Lalu aku meminjam dua pakaian dan memakainya, dan aku berangkat menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuiku. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah. Mereka mengucapkan kepadaku, semoga penerimaan Allah atas taubatmu membuatmu bahagia. Hingga aku masuk masjid, ternyata Rasulullah sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Talhah bin Ubaidillah berjalan cepat setengah berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau. Maka Ka'ab tidak pernah melupakan perbuatan Talha tersebut. Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri karena gembira, "Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu." Aku bertanya, apakah dari Anda wahai Rasulullah ataukah dari Allah? Beliau menjawab, tidak akan tetapi dari Allah Azza wa Jalla. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, wajahnya bersinar seolah-olah wajah beliau adalah sepotong rembulan, dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka tatkala aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku adalah saya akan mengeluarkan harta saya sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahanlah sebagian hartamu, karena itu lebih baik untukmu." Maka aku berkata, "Sesungguhnya saya menahan bagian saya yang ada di Khaybar." Dan aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkanku karena kejujuran. Dan sebagai bukti kebenaran taubatku, saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama saya masih hidup. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah.
yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah menyengaja sesekalipun untuk berdusta semenjak hal tersebut aku katakan kepada Rasulullah sampai pada hari ini. Dan aku benar-benar berharap kepada Allah Ta'ala agar menjagaku dalam sisa hidupku. Ka'ab berkata, maka Allah menurunkan, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Sampai pada ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, sampai pada ayat bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ka'ab berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku pada Rasulullah SAW, yaitu aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku binasa. Bagaimana orang-orang yang berdusta telah binasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta kepada Allah, menurunkan wahyu dengan seburuk-buruknya ucapan yang dikatakan kepada seseorang, di mana Allah berfirman, kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah apabila kalian kembali kepada mereka agar kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka adalah jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan bersumpah kepada kalian agar kalian ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kalian ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Ka'ab berkata, urusan kami bertiga ditangguhkan di antara perkara orang-orang yang alasannya mereka telah terima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada beliau, dan beliau pun membaiat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Sementara Rasulullah SAW menunda urusan kami bertiga hingga Allah Ta'ala memutuskan perkara kami dengan putusan di atas. Allah Ta'ala berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Yang dimaksud dengan kami ditangguhkan adalah bukan ketidakikutsertaan kami dari peperangan, tetapi penangguhan dan penundaan Nabi SAW terhadap urusan kami dari orang-orang yang telah bersumpah dan mengajukan uzurnya kepada beliau, dan beliau pun menerimanya. Dalam satu riwayat, bahwasanya Nabi SAW berangkat dalam perang Tabuk pada hari Kamis, dan beliau memang menyukai berangkat pada hari Kamis. Dan dalam riwayat lain, beliau tidak tiba dari suatu safar, melainkan pada waktu siang, yakni di waktu duha. Lalu apa beliau telah tiba, beliau memulai dengan masjid terlebih dahulu. Beliau tidak tiba dari suatu safar, melainkan pada waktu siang, yakni di waktu duha. Lalu apabila beliau telah tiba, beliau memulai dengan masjid terlebih dahulu. Beliau sholat 2 rakaat kemudian duduk di dalamnya. Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena zina. Dia berkata, wahai Rasulullah SAW, saya telah melakukan dosa yang
mengharuskan saya dikenai hukuman had, maka tegakkanlah hukuman itu atas saya. Maka Nabi SAW memanggil walinya kemudian bersabda, berbuat baiklah kepadanya, dan apabila dia telah melahirkan, maka bawalah kemari. Dia pun melaksanakannya. Maka Nabi SAW memerintahkan agar pakaiannya diikatkan kepadanya. Maka pakaiannya diikatkan kepadanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu dirajam. Maka wanita itu pun dirajam. Kemudian beliau mensolatinya. Maka Umar berkata kepada beliau, Anda mensolatkannya wahai Rasulullah, padahal dia telah berzina. Beliau bersabda, dia telah benar-benar bertobat dengan sebuah tobat yang seandainya dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, tentu cukup untuk mereka. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikapnya yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak cucu Nabi Adam memiliki emas 1 lembah, pasti dia ingin memiliki 2 lembah, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla bertertawa kepada 2 orang lelaki yang salah satunya membunuh yang lain. Kedua-duanya masuk surga. Yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang membunuh dan dia masuk Islam dalam mati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah bab taubat dari Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa didengarkan dan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.